Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sina dengan NPM 2151020349 dari Prodi Perbankan Syariah kelas H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah tentang mata kuliah Qiraatul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran sudah tentu merupakan hal yang luar biasa. Maka bisa dipastikan bahwa penghafal Al-Quran adalah sosok yang luar biasa. Jadi, adab membaca Al-Quran adalah norma, tata cara, budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam berinteraksi dengan kalam Allah agar dapat mengetahui dan mendekatkan diri dengan Allah. Hal ini untuk mengetahui siapa Allah harus memahami dulu ciptaannya. Adapun adab-adab membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi. Yang satu, ikhlas. Wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas memelihara etika ketika berhadapan dengannya. Hendaknya ia menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwa ia tengah bermunajat pada Allah. Yang kedua, membersihkan mulut. Jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak atau yang lainnya. Yang ketiga, dalam keadaan suci. Sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadis mengenai hal ini banyak dan sudah masyhur. Imam Haramain berkata, tidak dikatakan bahwa ia melakukan suatu hal yang makruh, akan tetapi ia meninggalkan suatu yang lebih afdol. Jika ia menemukan air, maka hendaknya ia bertayamum. Untuk wanita yang biasa istihadah, ia dihukumi sebagaimana orang yang berhadas. Untuk yang junub atau haid, maka akan bagi keduanya membaca Al-Quran satu ayat atau tidak sampai satu ayat. Dibolehkan bagi keduanya untuk membaca Al-Quran di dalam hati tanpa dilafalkan. Juga boleh melihat mushaf dan mengingatnya dalam hati. Yang keempat, bertayamum jika tidak mendapat air. Jika orang yang haid atau junub tidak mendapat air untuk bersuci, maka hendaknya bertayamum dan setelah itu boleh baginya mengerjakan sholat, membaca Al-Quran dan melakukan ibadah lainnya. Yang kelima, tempat yang bersih. Hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. Mayoritas ulama lebih suka kalau tempatnya di masjid karena bersih secara global, tempat yang mulia, serta tempat untuk melakukan keutamaan lainnya seperti iktikaf. Yang keenam, menghadap kiblat. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran di luar sholat membacanya dengan menghadap kiblat. Yang ketujuh, memulai qiraah dengan ta'awudz. Ketika ingin membaca Al-Quran disyariatkan untuk berta'awudz. Yang ke-8, membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah. Hendaknya selalu membaca basmalah di awal setiap surah selain surah Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Yang ke-9, mentadaburi ayat. Disyariatkan ketika membaca Al-Quran dengan keadaan khusyuk. Baik dalil mengenai syariat tadabbur ketika membaca Al-Quran yang paling masyhur yang sering disebut yaitu dalam surat An-Nisa, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Surat An-Nisa ayat 82. Yang ke-10, mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi. Yang ke-11, membaca dengan tartil. Hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Para ulama sepakat akan dianjurkannya hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil yang artinya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang 12, memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat. Ketika membaca ayat tentang rahmat, hendaknya ia memohon karunia Allah dan
ketika membaca Al-Quran tentang azab, hendaknya dia meminta perlindungan dari keburukan azab dan mengucapkan doa. Yang 13, menghormati Al-Quran. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan adalah penghormatan terhadap Al-Quran, yaitu dengan menghindari perkara yang sering disepelekan oleh sebagian orang yang lalai dan para qari yang membaca Al-Quran secara bersama-sama. Yang ke-14, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang ke-15, boleh membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah. Boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraah yang telah disepakati. Adapun dengan yang lainnya tidak boleh, walaupun dengan riwayat syadz yang diriwayatkan dari ketujuh qari tersebut. Yang ke-16, membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Para ulama berkata, yang paling utama membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Pertama ia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan seterusnya berdasarkan urutan ketika sholat ataupun di luar sholat. Yang ke-18, tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ini sebab penting yang patut diperhatikan. Ketahuilah bahwa ada banyak hadis sahih dalam kitab sahih ataupun kitab lainnya yang menunjukkan mustahab mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Yang ke-19, dianjurkan membaguskan suara ketika qiraah. Para ulama yang terdiri dari salaf, khalaf, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin, setelah mereka sepakat atas anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, perkataan dan perbuatan mereka yang masyhur dikaitkan dengan larangan mengharapkan popularitas. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.